Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ikhwal iman, a'azzakumullah jami'an. Kita akan mulai kajian kita dengan kajian tafsir. Yang pada kali ini kita akan membahas tentang tafsir surat Al-A'la. Tafsir surat Al-A'la yang sebelumnya sudah kita bahas tentang tafsir surat Al-Ghashiyah. Abu Fakih bisa baca surat Al-A'la? Waktunya langsung waktunya Enggak dibaca ayatnya aja tilawah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'aa faj'alahu ghutha'an ahwa sanquluka fala tansa illa ma sha'a Allah innahu ya'lamu al-jahra ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. Suratul A'la merupakan surah Makkiyah, surat yang diturunkan sebelum Rasulullah hijrah dari Makkah ke Madinah. Suratul A'la menyuruh atau memerintahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tentunya perintah kepada Nabi kita, perintah untuk umatnya juga. Sabbih isma rabbikal a'la. Sucikanlah dengan menyebut nama Rabbmu Al-A'la, yang maha tinggi. Alladzi khalaqa fasawwa, dialah Allah yang telah menciptakan makhluknya, fasawwa, dan menyempurnakannya. Allah menciptakan makhluknya, baik manusia maupun jin maupun seluruh ciptaannya, fasawwa, kemudian menyempurnakan makhluknya. Ai khalaqal khaliqata wa sawwa kull makhluk, yaitu menciptakan semua makhluknya dan menyempurnakannya fi ahsanil hayat, dalam bentuk yang terbaik. Manusia terutama diciptakan dalam bentuk yang terbaik. Walladzi qaddara fahada, dan Allah lah yang menciptakan dan menunjukkan kepada manusia dua jalan. Fahadainahu an-najdain, kami tunjukkan kepada manusia dua jalan, jalan kebaikan dan jalan kesesatan, dan manusia disuruh memilih. Dan ini merupakan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, di mana orang itu tidak dipaksa. Tidak ada orang dipaksa untuk sesat atau dipaksa untuk mendapatkan petunjuk. Semua diserahkan kepada manusia, sekalipun ujung-ujungnya dan di akhirnya bahwa seluruh pilihan kita tidak keluar dari ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwasanya kita punya kehendak, kita punya masyiah, namun kehendak kita tidak keluar dari keinginan Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun manusia tidak terpaksa, seperti yang diyakini oleh orang-orang Jabariyah. Jabariyah itu
merasa dan meyakini bahwa manusia terpaksa. Sampai-sampai mereka mengatakan manusia itu seperti ar-rish fi mahabatir rih, seperti bulu yang diterbangkan oleh angin. Jadi kalau anginnya ke timur dia ke timur, anginnya ke barat, ketika angin berhenti dia berhenti. Manusia seperti itu kata mereka, nggak punya daya dan upaya sama sekali. Allah menghendaki petunjuk dia dapat hidayah, Allah menghendaki neraka atau maksiat dia akan berbuat dosa. Orang itu dipaksa untuk berzina, waladzbillah, dipaksa untuk berjudi, dipaksa untuk minum-minum keras. Katanya dipaksa oleh Allah. Ini adalah keyakinan yang sangat keji. Tidak mungkin Allah memaksa hambanya untuk melakukan dosa. Memang dosa itu terjadi dengan izin Allah dan dengan takdir dari Allah. Namun Allah nggak mencintai dan menyukai dosa itu dilakukan. Makanya Allah berfirman, "Wala yarda li'ibadihil kufur." Allah tidak ridho terhadap kekufuran untuk hambanya. Memang kekufuran terjadi, iblis membangkang itu terjadi, tapi bukan berarti Allah itu menginginkan dan mencintainya. Nah, ini kelompok sesat yang disebut dengan Jabariyah. Jabariyah itu mengatakan bahwa manusia itu terpaksa dalam hidupnya. Kelompok sebaliknya yang ekstrim lagi adalah kelompok Qadariyah. Qadariyah mengatakan bahwasanya manusia itu bebas menentukan nasibnya dan segala apa yang terjadi pada dirinya itu pilihan manusia. Allah sudah tidak punya andil lagi dalam menentukan nasib mereka. Jadi tugas Allah menurut mereka atau Allah itu hanya menciptakan saja. Setelah diciptakan dibiarkan manusia itu yang mau celaka ya dia yang menentukan, mau bahagia dia juga yang menentukan, dia mau baik dia menentukan, mau jahat dia yang menentukan. Allah tidak ada urusan lagi. Ini aliran Qadariyah, dari qadar. Qadar semua nasib manusia itu ditentukan oleh diri. Ya. Jadi Allah itu hanya menciptakan saja. Setelah itu dibebaskan manusia itu melakukan apapun. Dan ini bertentangan dengan kenyataan. Buktinya apa? Kita kadang-kadang merencanakan sesuatu, ya kan? Kita ingin kerja di Saudi 5 tahun saja, setelah itu selesai dan mandiri. Atau kita mau bisnis ini, pokoknya nanti setelah ini planningnya akan berhasil dan punya usaha sendiri. Menanam ini nanti panennya segini dan seterusnya. Orang banyak memiliki target, memiliki angan-angan, memiliki keinginan, cita-cita, dan usaha yang dia lakukan sudah sesuai dengan prosedur yang seharusnya. Namun ternyata banyak yang gagal. Ya, sudah modalnya ratusan juta ternyata hilang, habis. Udah menanam bibit yang paling unggul dan dikasih pestisida dan segala macam pupuk, ternyata hasilnya nggak ada atau tidak berhasil cocok tanamnya dan seterusnya. Kelihatan hasil udah di depan mata, ternyata kena banjir, kena gempa dan seterusnya. Ini menunjukkan apa? Memang di sana ada kekuatan di luar kekuatan manusia, itu kekuatan Allah Subhanahu wa taala dan takdirnya. Banyak manusia merencanakan tidak terjadi seperti yang direncanakan. Kenapa? Karena Allah mentakdirkan lain. Oleh karena itu, keyakinan yang paling benar adalah akidah ahlu sunnah wal jamaah, di mana ahlu sunnah wal jamaah itu mengatakan inna lil abdi masyiah, inna lil abdi masyiah walillahi masyiah wa masyiatullahi hiyan nafidah. Bahwasanya seorang hamba punya keinginan dan kehendak, sebagaimana Allah juga punya kehendak. Dan kehendak Allah lah yang selalu terjadi. Kehendak manusia kadang-kadang terjadi, kadang-kadang enggak. Kita pengen sesuatu, kadang-kadang kita bisa melakukannya, kadang-kadang tidak. Cita-cita kita kadang-kadang tercapai, kadang-kadang gagal. Kenapa? Karena memang yang pasti terjadi adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Namun manusia punya kehendak. Seperti antum datang ke sini, antum kan memilih kan antara datang dan tidak. Antara berangkat ngaji atau tidak, antara sholat atau tidak, antara baca Quran atau tidak. Antum yang milih, nggak ada yang memaksa. Antum nggak pernah merasa dipaksa oleh Allah SWT. Ini yang membatalkan keyakinan Jabariyah. Keyakinan Qadariyah terbantahkan dengan banyaknya keadaan yang di luar kemampuan manusia
dan sesuatu yang terjadi tidak seperti yang diharapkan dan diinginkan oleh manusia. Jadi yang benar adalah akidah Ahlussunnah yang wasat, tengah-tengah. Bahwasanya manusia benar punya keinginan dan kehendak sebagaimana keyakinan Qadariyah, namun tidak mutlak keinginannya itu terjadi. Karena apa? Di sana ada keinginan Allah dan kehendak Allah yang nafidah, yang pasti terjadi. Juga tidak seperti keyakinan Jabariyah yang manusia dikatakan terpaksa. Mungkin kalau orang Jawa mengatakan kayak wayang kulit, tergantung dalangnya. Kalau dalangnya ngalahkan Semar, ya Semar kalah. Tapi kalau pas lagi atau secara peraturan atau apa namanya kaidah di perwayangan, Semar katanya paling sakti, nggak pernah kalah. Tapi kalau wayang apa namanya si dalangnya pengen mengalahkan, ya gampang. Dalam cerita khusus misalkan. Karena apa? Karena tergantung si dalang ini. Wayang kan nggak bisa melawan, nggak bisa apa-apa. Mau dikalahkan, mau dimenangkan, ya terserah. Kadang-kadang penjahat bisa jadi baik. Yang baik kadang-kadang gila dan jahat. Kan tergantung keinginan si dalang ya. Mau bikin cerita apa, ya terserah. Nah, aliran Jabariyah itu seperti wayang kulit yang diatur oleh si dalang ini. Tapi keyakinan ini salah dan keliru. Yang benar adalah Ahlussunnah wal Jamaah, akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang mana mereka meyakini bahwa manusia punya kehendak dan Allah juga punya kehendak, namun kehendak manusia itu belum tentu selalu terjadi, dan yang pasti terlaksana adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Walladzi qaddara fahada. Dan Allah lah yang telah menentukan takdirnya dan menunjukkan jalan kepadanya, jalan yang baik dan buruk. Manusia disuruh milih, silahkan. Ada jalan surga, ada jalan neraka, ada jalan ilmu, ada jalan kesesatan, ada jalan ketaatan, ada jalan maksiat, silahkan pilih. Ya. Ay qaddara qadran wa hadal khalaiq ilaih. Dan Allah, maksudnya adalah Allah menciptakan manusia, kemudian menentukan takdirnya, kemudian menunjukkan jalan kepadanya. Kama thabata fi sahih Muslim, sebagaimana yang disebutkan dalam Sahih Muslim dari Abdullah bin Amr, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, innallaha qaddara maqadir al-khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal ard bi 50,000 sana wa kana 'arshuhu 'alal ma'. Dari Abdullah bin Amr, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah telah menentukan takdir para makhluknya, kita semua sudah ditentukan takdirnya qabla an yukhluqas samawati wal ard, sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, bi 50,000 sana, 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi, itu takdir kita sudah ditentukan. Si fulan akan masuk surga, si fulan akan masuk neraka, si fulan akan menjadi kaya, si fulan akan miskin, si fulan akan menjadi pejabat, si fulan akan menjadi rakyat biasa, si fulan akan ke Saudi, si fulan akan ke Hong Kong. Itu semuanya sudah ditentukan 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Subhanallah. Ini menunjukkan pinternya dan hebatnya ilmu Allah Subhanahu wa taala. Belum pada diciptakan sudah ditentukan sebelum itu semua. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa kana arshuhu 'alal ma', dan ketika menentukan takdir itu, arsy Allah sudah berada di atas air, di atas lautan. Karena kita tahu arsy Allah itu berada di atas langit yang ketujuh, dan di atas langit yang ketujuh ada lautan. Yang ketebalan lautan itu seperti jaraknya langit dan dari satu langit ke langit yang lain. Iya, wa qawluhu walladzi akhrajal mar'a alladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a, dialah Allah yang telah mengeluarkan mar'a. Mar'a itu bisa diartikan tumbuh-tumbuhan secara umum atau rumput-rumputan secara khusus. Ya. Namun di sini ditafsirkan wa qawluhu walladzi akhrajal mar'a, ay man akhraja jami'a sunufun nabatat waz-zuru', adalah Allah yang telah mengeluarkan seluruh jenis tumbuh-tumbuhan baik itu rumput maupun pepohonan. Faja'alahu ghutha'an ahwa, kemudian Allah jadikan setelah tumbuhan itu tumbuh hijau dan ranum, Allah jadikan ahwa, ghutha'an ahwa, rumput-rumputan yang kering atau tumbuh-tumbuhan yang kering kemudian hancur. Ya, tumbuhan yang hijau ketika semakin lama dia akan mulai menguning, kemudian mengering dan hancur diterpa angin.
Nah, wa qauluhu ta'ala sanuqri'uka fala tansa illa ma Allah. Allah memberitahukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sanuqri'uka fala tansa. Kami akan bacakan kepadamu wahyu Al-Qur'an ini, fala tansa, maka engkau tidak akan melupakannya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mendapatkan wahyu itu enggak pernah lupa. Ketika Allah berikan wahyu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau enggak pernah lupa untuk wahyu ya. Kalau masalah lain Rasulullah bisa lupa karena manusia biasa. Seperti sholat pernah lupa, seperti menaruh barang beliau kelupaan dan seterusnya. Itu bisa terjadi. Tapi wahyu tidak. Sanuqri'uka fala tansa. Kami akan bacakan kepadamu wahyu Al-Qur'an ini wala tansa, dan fala tansa, engkau tidak akan melupakannya. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua adalah fala tansa, maksudnya jangan kau lupakan. Jadi wahyu yang sudah turun jangan kau lupakan. Kedua-duanya warid tafsir ini, ay la yansa syai'an illa masyaallah, kecuali yang Allah kehendaki bisa saja itu lupa. Mana yang kedua, fala tansa ay talab, wa ma'na al-istisna ala dzalika ma yaqa minan naskhi aw la tansa ma taqrahu illa ma yasha'a Allahu raf'uhu. Jadi wahyu yang sudah turun jangan kau lupakan, kecuali yang Allah angkat. Jadi sebagian wahyu itu diangkat kembali atau dinasakh, dihapus. Dihapus artinya hukumnya tidak berlaku lagi. Ya. Ini ada. Ya. Illa masya Allah, kecuali yang Allah kehendaki sehingga Rasulullah lupa atau hukumnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang dinyatakan oleh seorang hamba, baik Rasulullah maupun yang lainnya. Sesuatu yang dilakukan secara terang-terangan. Wa ma yakhfa, dan yang disembunyikan. Sesuatu yang kita sembunyikan di rumah, sesuatu yang kita sembunyikan dalam hati, Allah itu tahu. Ketika kita mengatakan oh si fulan enggak baik begini-begini, atau dia mengatakan di dalam hatinya tentang keburukan, Allah itu tahu. Atau seorang yang berniat untuk jahat. Orang datang, ada yang datang ke pengajian tapi tujuannya untuk mata-matain, ada. Terutama kalau di negara kita. Intel misalkan, ingin menangkap ustadznya atau kiainya, disusupin. Dia bukan untuk ngaji tapi untuk mencatat kesalahan-kesalahan dalam pengajarannya misalkan. Biasanya yang punya keyakinan Khawarij itu diawasi oleh intel-intel, karena pengajian itu selalu menggerogoti pemerintah atau mengajak orang benci sama pemerintah biasanya. Ya. Atau mungkin dari kelompok lain yang tidak suka. Ya. Syiah misalkan nyusup ke pengajian untuk mencari apa yang dikaji oleh Ahlus Sunnah, atau kebalikannya dan seterusnya. Allah itu tahu, sekalipun dia menyembunyikan sesuatu dalam hatinya. Atau orang ngaji itu misalkan bukan tujuan mencari ilmu, namun ingin mencari kelemahan dan kesalahan ustadznya misalkan. Atau ngaji bukan karena Allah, namun karena gak enak sama teman. Itu bisa, dan itu semuanya Allah ketahui. Alladzi ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Allah lah yang maha tahu, yang innahu ya'lamul jahra, yang mengetahui yang dijelaskan atau dilakukan terang-terangan ataupun yang disembunyikan. Wa nuyassiruka lil yusra, wa nuyassiruka lil yusra, ay nusahhilu 'alaika af'alal khair wa aqwalahu wa nashra'u laka syar'an sahlan samhan mustaqiman adlan la wijaja fihi wa la haraja wa la usra. Bahwasanya Allah SWT akan memudahkan kepada kita, kepada hamba, untuk melakukan kebaikan. Kebaikan itu mudah dilakukan dan seseorang itu mudah untuk melakukannya. Sekalipun kadang-kadang berat, tapi mudah secara umum. Atau maksudnya adalah kami jadikan syariat Islam ini syariat yang gampang dan mudah. Tidak ada yang berat, tidak ada yang tidak mungkin. Ya. Artinya kalau seorang tidak mampu melakukannya, ada jalan lain. Seperti orang tidak bisa wudhu karena sakit misalkan. Allah berikan jalan keluar, bisa dengan tayamum. Karena dia tidak mampu menggunakan air. Atau ketika mau berwudu nggak ada air, bisa dengan tayamum. Orang sholat misalkan yang dia seharusnya berdiri, ketika mampu itu boleh duduk ketika dia sakit. Bahkan boleh tiduran ketika dia tidak mampu duduk. Dan seterusnya. Semua syariat itu ada tahapannya dan ada jalan keluarnya. Tidak ada istilahnya tidak bisa menjalankan. Kalau tidak mau, iya, banyak orang tidak mau. Namun tidak bisa, nggak ada. Orang misalkan berat untuk puasa
Ramadan karena musafir, boleh berbuka, nanti diganti di waktu lain. Orang tidak mampu jihad karena tidak punya kekuatan, sudah jihad tidak wajib bagi dia. Atau dia tidak mampu melawan musuh, sudah tidak perlu dipaksakan untuk memerangi mereka, dipersiapkan saja untuk melawan musuh. Ketika Rasulullah di Mekah, Rasulullah masih lemah dan para sahabat masih tertindas. Rasulullah sabar, tidak diharuskan untuk perang dengan Abu Jahal dan Abu Lahab. Kenapa? Karena belum mampu. Wa nuyassiruka lil yusra fadzakir in nafa'ati dzikra, maka berilah peringatan karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat. Ay dzakir haitsu tanfa'u tadhkira wa hiya hahuna yu'khadul adab fi nashril ilm fala yadahu 'inda ghairi ahlihi kama qala Amirul Mukminin Ali radhiyallahu anhu qala ma anta bimuhditsin qauman haditsan la tablughuhu uquluhum illa kana fitnatan li ba'dihim. Ya. Fadzakir in nafa'ati dzikra. Berilah peringatan karena peringatan itu bermanfaat. Dan ini juga menunjukkan bahwasanya ketika kita memberikan nasihat, ketika memberikan pelajaran kepada seorang murid atau kepada masyarakat, berilah pelajaran yang sesuai dengan kemampuan akal mereka. Ketika kita mengajar ke kalangan mahasiswa dengan kalangan pekerja beda. Antara anak SMA dengan SD yang kita ajarkan beda, tidak boleh disamakan. Kenapa? Karena kalau kita memberikan pelajaran di atas kemampuan yang kita ajar, itu yang terjadi apa? Akan terjadi fitnah bagi mereka. Mereka nggak paham sehingga mereka menyalahkan ajaran Islam atau menjelek-jelekan dan seterusnya. Orang baru belajar sholat jangan diajak jihad. Biar selesai sholatnya benar, apalagi dia akidahnya masih nggak benar, masih minta kepada selain Allah, luruskan dulu akidahnya. Jangan langsung diajak jihad, perang di medan perang. Nanti yang terjadi apa? Ketika jihad menggunakan jimat, ya, ketika jihad minta bantuan jin bisa ngilang, ya, ditembak nggak mempan. Ini yang mungkin terjadi pada zaman dahulu. Ya, dibenarkan dulu akidahnya. Setelah itu baru diajak untuk melakukan yang lebih berat dari. Syariat Islam juga turunnya bertahap. Selama 13 tahun kira-kira Rasulullah SAW itu hanya mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah semata dan beriman kepada hari akhir. Belum ada sholat, belum ada haji, belum ada puasa waktu itu, kecuali sunnah. Namun intinya adalah mengajak orang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, artinya menanamkan akidah selama 13 tahun. Setelah itu baru turun wahyu sholat atau kewajiban sholat, zakat, puasa, haji, turun di Madinah semua. Di Mekah belum ada, kecuali amalan-amalan sunnah. Ya, kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu Amirul Mukminin mengatakan, "Ma anta bimuhdisin qauman haditsan." Tidaklah engkau berbicara kepada suatu kaum dengan pembicaraan yang tidak bisa ditangkap oleh akal mereka. Ya, la tablughu uquluhum. Terlalu tinggi pelajaran yang kita sampaikan atau omongan yang kita sampaikan kepada kita, illa kanat la fitnatan li ba'dihim. Kecuali itu akan menjadi fitnah bagi sebagian mereka. Mereka enggak paham sehingga memahaminya keliru, sehingga menjalankan agamanya juga keliru. Wa qala haditsin nas bima ya'rifun. Beritahukanlah kepada manusia, ajarkanlah kepada manusia dengan apa yang mereka mampu menangkapnya dan mereka ketahui. Atuhibbuna an yukadzdzaballahu wa rasuluh? Apakah kamu pingin Allah dan Rasulnya didustakan? Gara-gara apa? Kita menyampaikannya terlalu tinggi. Belum saatnya disampaikan. Mereka belum paham apa itu jihad, apa itu misalkan jizyah, apa itu ahlu zimmah. Ya, disampaikan tentang kewajiban kita mendirikan negara Islam, kewajiban kita memotong tangan orang yang mencuri dan seterusnya. Mereka belum paham apa-apa. Akhirnya apa? Wah, Islam ini ganas, Islam ini kasar, Islam ini bengis dan seterusnya. Artinya Allah dan Rasulnya dijelekkan. Ini agama apa ini? Kok tiba-tiba langsung suruh potong tangan? Orang belum tahu apa-apa. Mesti harus perang bawa senjata. Orang baru kenal Islam, suruh bawa senjata kan berat. Dia harus mengorbankan jiwanya langsung. Ya. Mereka akhirnya menjelekkan, oh agama ini agama sulit, agama ini agama yang radikal, yang keras, yang bengis, kejam dan seterusnya. Dan ini yang diperlihatkan apa yang dipahami oleh orang-orang Barat. Mereka memahami Islam ini tidak pri kemanusiaan, Islam itu kotor, Islam itu jorok, Islam itu tukang ngebom dan seterusnya. Kenapa? Karena mereka melihat dari sisi ini. Padahal Islam sangat lembut, Islam itu bersih, Islam itu sangat disiplin dan seterusnya. Ya. Fadzakir inna
ba'da dzikra sayadzakkaru may yakhsha. Kalau kita beri peringatan ketika Rasulullah berikan nasihat kepada para sahabat, sayadzakkaru may yakhsha, orang yang takut kepada Allah dia akan mengambil pelajaran. Ay sayata'idu bima tablughu ya Muhammad min qalbihi yakhsha Allah, man fi qalbihi yakhsha Allah wa ya'lam annahu mulaqih. Ya. Orang yang takut kepada Allah dia akan mengambil faedah dari nasihat Rasulullah atau nasihat seorang muslim. Wa yatajannabuhal ashqa, namun tentunya orang yang jahat akan menjauhi nasihat itu. Alladzi yaslan naral kubra, dia adalah orang yang akan memasuki neraka yang besar. Tsumma la yamutu fiha wa la yahya, kemudian dia setelah masuk neraka tidak hidup dan tidak mati. Di neraka itu hanya dirasakan panasnya. Kalau di dunia orang kebakar atau bunuh diri dengan api, dia mati setelah itu. Artinya berhenti merasakan panasnya api karena dia telah meninggal dunia. Namun di akhirat tidak. Dia masuk neraka, masuk api, merasakan panasnya api, merasakan bagaimana tubuhnya terbakar oleh api neraka dan terpanggang. Namun dia tidak mati-mati. Nasallallahu alaihi wasallam. Hanya merasakan panas dan siksaan, namun nggak mati. Kenapa orang kok bunuh diri? Dia pikir setelah bunuh diri itu selesai urusannya. Mati benar kalau di dunia iya. Mati kemudian dikubur, selesai, atau kebakar gosong habis. Namun di akhirat tidak. Di akhirat begitu kebakar, dia merasakan panasnya pembakaran api neraka, namun tidak mati-mati. Alhamdulillah min dzalik. Jadi yang dirasakan hanya rasa sakit. La yamutu fiha wa la yahya, dan juga enggak hidup. Dia benar hidup secara fisik, namun tidak bisa merasakan nikmatnya hidup. Orang yang sakit kan kadang-kadang merasakan seperti nggak hidup, nggak mati. Seperti istilah hidup segan, mati tak mau. Mati pun tak mau. Kenapa? Kan saking susahnya. Hidup kayaknya nggak mau hidup karena udah sakit-sakitan, sudah banyak pikiran, banyak beban. Namun mati juga belum berani. Seperti itu. Di neraka nanti orang itu hidup bisa merasakan, namun nggak hidup, nggak bisa menikmati hidup. Mati enggak juga, karena dia masih merasakan siksa api neraka. Ayla yamutu fayastari, dia tidak mati untuk istirahat dari panasnya api. Wala yahya hayatan tanfa'u, dan juga enggak hidup dengan kehidupan yang bermanfaat untuk dia. Bal hiya mudirra alaih, bahkan hidupnya dia di neraka itu menjadi kecelakaan dan bahaya karena merasa sakit terus. Li'anna bisababiha yash'ur li'anna bisababiha yash'ur ma yu'aqibu bihi min al-alim al-'adzab wa anwa'il najal. Karena dengan hidupnya dia akan merasakan panas dan siksaan api neraka. Wa rawal Imam Ahmad an Abi Sa'id qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Imam Ahmad diriwayatkan dari Abu Sa'id, dia berkata Rasulullah bersabda, amma ahlun nar alladzina hum ahluha la yamutuna wa la yahyaun. Adapun ahli neraka yang mereka ada di dalam neraka, la yamutun wa la yahyaun, mereka enggak hidup dan juga tidak mati. Wa amma unasun yuridullahu bihim rahmah fa yumituhum fin nar fa yadkhulu alaihim asy-syufa'a fa ya'khudhu ar-rajul ad-dabara aw ad-dibara fa yumbituhum aw qala yumbituna fi nahril hayah aw qala al-hayah أو قال الحيوان أو قال نهر الجنة فينبتون نبات الحية أو حبة في حميل السيل. قال النبي صلى الله عليه وسلم أما ترون الشجرة تكون خضراء ثم تكون صفراء ثم تكون خضراء فقال بعضهم كأن النبي صلى الله عليه وسلم كان بالبادية. Riwayat Imam Ahmad mengatakan bahwasanya Rasulullah bersabda dari Abu Sa'id Al-Khudri, adapun ahli neraka mereka orang-orang ahli neraka yang mereka tidak hidup dan tidak mati, mereka itu merasakan siksaan yang terus-menerus. Amma unasun, adapun orang-orang yang Allah ingin berikan rahmat kepada mereka. Jadi orang muslim yang masuk neraka juga banyak. Orang muslim yang masuk neraka, mereka dikatakan Allah matikan mereka di neraka. Ama unasun yuridullahu bihimur rahmah fayumituhum finnar, Allah matikan mereka di neraka. Fayadkhulu alaihimus syufa'a, kemudian Allah perintahkan
kepada para pemberi syafaat. Pemberi syafaat itu bisa malaikat, bisa Nabi Muhammad SAW, atau bisa keluarganya memberikan syafaat. Fa ya'khudhur rajul ad-dibara fa yumbituhum. Kemudian mereka diambil oleh seseorang yang kemudian mereka ditumbuhkan kembali. Ay yang butuh nabi nahril hayah, diambil oleh malaikat dengan izin Allah. Orang-orang yang sudah mati ini udah gosong, kemudian dimasukkan ke nahrul hayat, di sungai kehidupan. Dalam riwayat lain nahrul jannah, dimasukkan ke sungai sorga. Jadi orang Islam yang masuk neraka dimatikan oleh Allah. Kemudian setelah itu diambil, dimasukkan ke sungai kehidupan. Fayam butun, kemudian mereka hidup seperti nabatul hibbah, seperti biji-bijian yang kering, yang sudah kering, biji kacang, biji jagung, biji semangka, apa yang sudah kering, kemudian ke bawah air banjir. Kemudian dia setelah lama kena air, lama-lama akan tumbuh, ya, tumbuh menjadi pohon kecil. Nah, ini manusia juga seperti itu. Manusia muslim yang masuk neraka, nasallahu alaihi afiyah. Mudah-mudahan kita jangan sampai ada yang termasuk mereka. Biarpun akhirnya masuk surga, tapi beratnya kayak apa masuk neraka. Ya. Itu diangkat oleh para pemberi syafaat, baik itu malaikat maupun orang-orang yang diizinkan Allah, kemudian dimasukkan ke sungai kehidupan. Sungai kehidupan itu dikatakan sungai surga, atau ada sungai khusus untuk menghidupkan orang yang sudah mati di neraka jahanam atau di neraka. Kemudian mereka tumbuh seperti biji yang ke bawah air bah atau air banjir. Wa qala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ama tarawna syajarah takunu khadra?" Tidakkah kalian melihat ada pohon yang tadinya hijau kemudian kering ketika musim kering atau menjadi menguning dan rontok seperti mati. Kemudian ketika disiram hujan dia hidup lagi. Nah, itu perumpamaan untuk manusia seperti biji-bijian tadi, atau seperti pohon yang tadinya hijau kemudian takunu safra, kemudian menguning dan rontok, summa takunu khadra, kemudian hijau lagi. Iya. Qala ba'duhum kana Nabi sallallahu alaihi wasallam kana bil badiyah. Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu itu sedang berada di badiyah, itu di perkampungan atau di kelompok orang-orang Badui. Artinya menjelaskan orang itu nanti hidup kembali setelah mati di neraka seperti biji-bijian atau seperti pohon yang tumbuh lagi. Tentunya ini khusus untuk orang Islam, karena orang kafir nggak akan merasakan surga dan tidak mungkin diangkat dari neraka. Ini orang Islam yang banyak dosanya, orang mukmin yang tidak diampuni dosanya oleh Allah sehingga dia masuk neraka dulu. Kalau orang mukmin yang diampuni Allah, karena penyebab ampunan itu banyak sekali. Ya, orang yang menjalankan sholat dari waktu ke waktu itu akan mengampuni dosa di antara 2 waktu sholat. Dari Jumat ke Jumat akan menghapuskan dosa di antara Jumat. Ramadan ke Ramadan juga menghapuskan dosa di antara bulan Ramadan itu. Ya, artinya kalau kita melakukan amalan-amalan yang menyebabkan diampuni oleh Allah, insya Allah akan diampuni, dan kalau sudah diampuni nggak akan masuk neraka dulu. Namun ada dosa-dosa yang mungkin dia nggak sempat minta ampun. Yang penting bukan dosa syirik, ya, karena Allah berfirman, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah akan mengampuni dosa apapun selain syirik liman yasha, bagi yang Allah kehendaki. Kalau yang Allah kehendaki, kalau yang Allah enggak kehendaki, artinya dia tetap disiksa. Tetap disiksa. Makanya kita harus selalu mohon kepada Allah Subhanahu wa taala ampun. Berbanyak istighfar, minta ampun. Rawal Imam Ahmad aidan an Abi Sa'id Al-Khudri qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Amma ahlun nar alladziina hum ahluha fa innahum la yamutuna fiha wa la yahyun, walakin unasun tusibuhumun nar bidhunubihim." Ini sama, hampir sama. Adapun ahli neraka, orang-orang kafir, mereka akan terus di neraka, tidak hidup dan tidak mati. Adapun manusia yang muslim, namun mereka ditimpa musibah dengan dimasukkan ke neraka karena dosa-dosa mereka, fayumituhum imatatan hatta idza saru fahman, maka Allah matikan mereka. Jadi orang Islam yang neraka nanti akan dimatikan. Yang sudah merasakan panasnya api neraka, sudah merasakan siksaan. Kemudian Allah ingin menyelamatkan mereka dengan cara dimatikan dulu. Iya. Hatta idza saru fahman, setelah mereka menjadi bara yang gosong atau menjadi faham, arang, karena sudah gosong, ya. Udzina fi syafa'ah, Allah mengizinkan untuk diberikan syafaat kepada mereka, baik yang memberikan syafaat malaikat atau para nabi atau syuhada. Faji'a bihim dhabair fa bussu ala anharil jannah. Kemudian Allah angkat mereka satu persatu, satu bangkai demi satu bangkai.
Artinya apa? Dia sudah menjadi arang yang gosong. Kemudian mereka dimasukkan ke sungai kehidupan, dalam sungai surga. Fa yuqal ya ahlal jannah afidhu alaihim fayambutuna nabatal habbah takunu fi hamlis sayl. Kemudian Allah menyuruh ahli surga untuk menyirami mereka. Wahai ahli surga, afidhu alaihim, siramlah mereka. Jadi mereka yang sudah gosong itu suruh disiramin oleh ahli surga. Kemudian setelah disiram fayambutun, mereka tumbuh menjadi manusia lagi seperti biji-bijian yang tumbuh kena air hujan atau air banjir. Faqala rajulun minal qawmi hina idzin ka'anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana bil badiyah. Rasulullah salah seorang sahabat ada yang mengatakan seolah-olah Rasulullah itu sedang ada di kampung Badui yang menceritakan tentang tumbuhan ini atau di perkampungan. Hadis ini sahih riwayat Muslim. Kalau yang pertama tadi riwayat Imam Ahmad, yang ini riwayat Muslim, jelas hadis ini sahih. Iya. Iya. Mereka disebutkan jahanamiyun. Jadi orang-orang yang tadinya masuk neraka kemudian masuk surga, itu disebut istilah lain adalah jahanamiyun atau bekas penghuni neraka jahanam. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fa shalla. Ini kelanjutan setelah tadi menyebutkan orang-orang yang masuk neraka, orang yang tidak mengambil manfaat dan faedah dari nasihat Rasulullah. Allah menyebutkan qad aflaha man tazakka, sungguh bahagia orang yang mensucikan dirinya dari akhlak yang buruk, dari dosa-dosa, dari kemaksiatan. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fa shalla, dan menyebut nama Allah kemudian dia salat. Bal tu'siruna al-hayatad dunya, namun ya, bal tu'siruna al-hayatad dunya, sebagian kalian lebih mendahulukan kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat. Padahal akhirat itu lebih baik. Wal akhiratu khairu wa abqa. Padahal kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Inna hadza la fi suhufil ula. Sesungguhnya ya, inna hadza, sesungguhnya mushaf Al-Quran itu atau ajaran Islam itu lafis suhufil ula, berada pada suhuf al-ula, yaitu lembaran-lembaran yang diberikan sebelum Rasulullah diangkat menjadi nabi dan rasul. Ya, ada suhuf Ibrahim, ada suhuf Musa. Suhuf itu lembaran-lembaran wahyu yang tidak sebanyak kitab. Kitab itu banyak, suhuf hanya beberapa lembar. Ya. Inna hadza la fi suhufi al-ula. Sebelumnya tentang wal akhiratu khairu wa abqa, bahwasanya pahala akhirat lebih baik dan lebih kekal. Ay thawabul akhirah fi daril akhirah khairu minad dunya wa abqa. Apa yang akan kita peroleh insyaallah di hari kiamat di hadapan Allah di akhirat itu lebih baik dari apa yang ada yang kita miliki di dunia dan apa yang ada di dunia. Fa inna dunya daniyah faniyah, karena dunia itu rendah dan akan hancur. Wal akhiratu syarifatun baqiyah, sedangkan akhirat, kehidupan di akhirat itu adalah mulia dan akan kekal selama-lamanya. Kalau sudah masuk surga, tidak ada kekhawatiran nanti dikeluarkan oleh Allah dari surga. Yang dikeluarkan oleh Allah dari surga hanya Nabi Adam, Hawa, dan iblis, ya kan? Setelah itu nggak ada yang dikeluarkan dari surga nanti, ya, karena surganya Nabi Adam dan surga yang ditempati oleh Hawa itu dulu bukan surga balasan, itu memang tempat mereka. Makanya khilaf di antara para ulama, apakah surganya Nabi Adam itu surga yang akan kita masuki insyaallah kaum muslimin masuki, apakah surga lain? Ada yang mengatakan itu sama, surga yang sama. Ada yang mengatakan surga itu beda, karena surga itu adalah surga memang tempat tinggal mereka. Sedangkan surga yang akan ditempati oleh kaum muslimin, mudah-mudahan kita semua termasuk ahlul jannah, itu adalah surga balasan. Karena amal seseorang, karena orang beribadah, Allah beri rahmat masuk surga. Sedangkan dulu itu memang tempat mereka, jadi beda. Oleh karena itu Nabi Adam dan Hawa dikeluarkan dari surga tadi. Karena apa? Karena itu surga tempat tinggal biasa. Sedangkan surga yang ditempati kaum muslimin nanti insyaallah adalah surga sebagai balasan yang tidak akan keluar selama-lamanya. Nggak akan khawatir kontraknya habis, kayak orang kontrak, ya kan? Kalau sewanya habis atau masa berlakunya habis, nggak akan ada habisnya. Kalau di neraka ada habisnya. Kalau orang Islam di neraka itu sementara, nanti masuk surga. Namun kalau udah masuk surga nggak akan keluar selama-lamanya. Ya, fa kaifa yu'thiru aqilun ma yufni
ma yufni ala ma yabqa. Bagaimana seorang yang berakal, ini memberitahu kepada kita bagaimana orang berakal kok lebih mendahulukan yang rusak dan berakhir dengan sesuatu yang kekal dan mulia. Ya, kalau orang yang menggunakan akalnya pasti milih yang selama-lamanya. Ada orang disuruh ngontrak rumah, tinggal sementara setahun 2 tahun. Ada orang dan dia juga dikasih pilihan silahkan tinggal di sini selama-lamanya. Kalau orang yang sehat dan akalnya benar, dia pasti akan pilih yang selama-lamanya. Adanya kepemilikan rumah. Tidak mungkin dia milih yang sewaan, sekalipun yang sewaan ini mungkin lebih bagus, lebih baru. Tapi dia setahun 2 tahun harus keluar. Sementara yang ini selama-lamanya harus boleh tinggal di situ. Lah bagaimana orang memilih dunia yang sementara, dunia yang penuh dengan cobaan daripada akhirat yang kekal selama-lamanya. Namun ternyata memang banyak orang yang lebih memilih dunia. Karena dunia itu kelihatannya menggoda. Bisa langsung dinikmati ya kan, punya mobil, punya rumah, punya istri cantik, punya macam-macam, langsung bisa dinikmati. Sementara surga nggak bisa langsung. Nah ini bedanya orang Islam dan orang kafir. Kalau orang kafir nggak percaya dengan akhirat, makanya dia kejar dunia sebanyak-banyaknya. Kalau orang Islam dia pikir-pikir, ya dunia kalau menyelamatkan nggak apa-apa kita kejar, kalau halal, kalau boleh, ya, atau mengantarkan kita ke surga. Namun kalau dunia ini menyebabkan orang masuk neraka dengan judi, dengan narkoba, dengan korupsi, buat apa nikmat di dunia kalau nanti ujung-ujungnya masuk neraka? Bahkan di dunia pun tidak nikmat karena dikejar-kejar KPK, dikejar-kejar polisi, ya kan, dikejar-kejar masyarakat karena merusak dan seterusnya. Namun banyak orang yang cari jalan pintas, ya. Berarti orang ini tidak menggunakan akalnya. Kaifa yu'siru aqilun ma yafna ala ma yabqa. Bagaimana orang berakal kok memilih sesuatu yang rusak terhadap dibanding sesuatu yang kekal dan terus menerus. Ya. Bima yazulu indahu qariban wa yatrukul ihtimam bidaril baqa. Bagaimana dia memilih sesuatu yang akan hilang segera daripada sesuatu yang selama-lamanya ada. Ya. Dalam riwayat Imam Ahmad dari Abu Musa al-Asy'ari, Rasulullah bersabda, "Man ahabba dunyahu adharra bi akhirati." Barang siapa yang lebih memilih dunia, lebih mencintai dunia, berarti dia telah merugikan akhiratnya. Dia telah menyia-nyiakan akhiratnya. Wa man ahabba akhiratahu adharra bi dunyah. Barang siapa yang lebih cinta pada akhirat, dia pasti akan korbankan dunia. Dia akan infakkan hartanya di jalan Allah. Dia akan luangkan waktu istirahatnya untuk belajar, untuk ngaji, untuk datang ke jaliyat, untuk mendengarkan nasihat. Iya. Kesenangan dunia dia akan kurangi. Dan ini hukum Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang ingin bahagia di akhirat, pasti dia akan infakkan sekian puluh juta, ratusan juta mungkin untuk mendapatkan istana di surga. Man bana masjidan fid dunya, banallahu baitan fil jannah. Kalau dia pengen istana di surga, rumah di surga, bangun masjid di dunia. 100 juta untuk bangun masjid, jadi. Ya, kalau pengen sebuah istana di surga. Kita Masya Allah melihat dan mendengar orang sini banyak yang membangun masjid sendirian 200 juta, 300 juta. Itu bukan rugi dia justru sedang menabung dan sedang membangun istana di akhirat. Nah, kita juga bisa, jangan cuma jadi penonton. Kita insya Allah kalau punya harta cukup kaya, bangun masjid untuk antum sendiri, untuk ibu antum, untuk bapak antum, untuk istri antum. Ya. Kalau ada masjid lagi dibangun, pesantren lagi didirikan, ayo berlomba-lomba, kita sedang menabung untuk akhirat. Apa yang kita kumpulkan untuk beli sawah, beli mobil, beli rumah, beli kerbau, beli sapi, beli kambing, itu sebentar. Mungkin juga belum kita nikmati, kita udah meninggal. Bahkan kadang-kadang lagi sukses-suksesnya tiba-tiba diganyang rampok, sudah habis. Tapi apa yang kita infakkan untuk musola, sekalipun musola kecil, mafkhasat qitat, kata Rasulullah, sabda Rasulullah SAW. Sekalipun dia hanya membangun sebuah musola atau masjid seperti rumah kucing atau rumah burung, kita itu burung kecil, seperti sangkar burung ibaratnya. Musola kecil, tapi tetap nanti balasannya di akhirat akan dibangunkan sebuah rumah. Ya Allah Maha Adil. Ya. Sekalipun tentunya antara yang bangun masjid 10 meter kali 10 meter dengan 5 meter mungkin balasannya di akhirat juga akan beda kan, secara keadilan kan seperti itu. Tapi Allah Maha Adil, bisa aja yang bangun kecil diberikan yang lebih besar. Karena apa?
karena dia ikhlas, karena dia menggunakannya dengan harta yang benar-benar halal. Ya. Nah, kita kalau bisa sisihkan harta kita sebagian sedikit-sedikit, mungkin sebulan 1 juta, sebulan 500.000, lama-lama kan banyak. Mungkin pertama kita beliin batu bata, batu kali untuk fondasi, nanti tahun depan kita beliin batu bata, depannya lagi kita beli genteng, baru tahun keempat dibangun total setelah punya uang untuk tukang dan seterusnya. Ya, itu menjadi tabungan kita di akhirat. Ya, sekalipun mungkin tidak langsung. Oleh karena itu, kalau kita mau pasti bisa, insya Allah. Kita punya tanah luas, sebagian wakafkan untuk masjid. Selagi masjid itu dipakai, kita akan terus dapat pahala di akhirat kelak. Ya, waman ahabba al-akhirah, atau barang siapa yang cinta pada akhiratnya, pasti dia akan korbankan dunianya. Ya. Fa'athiru ma yubqa 'ala ma yufna, atau ma yafna. Maka pilihlah sesuatu yang abadi terhadap sesuatu yang rusak, yang akan binasa. Pilihlah akhirat. Jangan sampai kehidupan kita hanya mementingkan dunia saja. Kita pentingkan makanan, oke, nggak apa-apa. Kita pentingkan rumah, nggak masalah. Kita perlu kendaraan, beli kendaraan, nggak apa-apa. Tapi jangan lupa kendaraan di akhirat, rumah di akhirat, juga makanan di di akhirat. Harus kita siapkan juga. Ya. Inna hadza la fi suhufil ula, suhufi Ibrahim wa Musa. Iya. Inna hadza, maksudnya kisah ini, ila akhiriha, wa qala Abul Aliyah qissatu hadhihi surah, cerita yang ada di dalam kisah ayat ini dan surat ini itu ada di suhufil ula.